Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Dwi Arianti, mahasiswa Prodi Gizi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Arifah Hakiki, Mbak. Dengan Oh ya, Mbak Arifah Hakiki ya. Oke, jadi pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Mbak Kiki terkait asupan makanan yang dikonsumsinya. Wawancara ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penilaian konsumsi pangan dengan tema praktik lapangan, metode food frequency questionnaire atau FFQ. Selain itu, adanya tujuan wawancara ini, yaitu untuk mengetahui pola makan dari Mbak Kiki sendiri dan seberapa sering frekuensi konsumsi jenis makanan tertentu dalam kurun waktu harian, mingguan, ataupun bulanan, serta mengetahui variasi makanan tertentu yang dikonsumsi oleh responden tersebut. Apakah dari Mbak Kiki bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, jika bersedia, pertama saya akan lakukan biodata terlebih dahulu atau data diri dari Mbak Kiki. Yang pertama, nama responden tadi disebutkan Mbak Arifah Hakiki ya. Iya. Jenis kelamin perempuan. Kemudian tempat tanggal lahir gimana Mbak? Klaten 20 Januari 2001. Lanjut pekerjaannya Mbak. Sekarang saat ini Mahasiswi semester 5. mahasiswi semester 5 ya. Untuk tanggal wawancara 15 November. Terkait berat badan dan tinggi badan, kalau boleh tahu berapa Mbak? Untuk berat badannya 61, tingginya 156. Terus kenapa? Sama pewawancara saya sendiri. Oke, sepertinya cukup untuk data dirinya. Selanjutnya saya akan langsung ke wawancara terkait asupan dari Mbak Kiki ya. Yang pertama yaitu ada golongan atau bahan makanan dari sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi dari Mbak Kiki sendiri. Di sini ada nasi putih, apakah dari Mbak Kiki sendiri sering mengkonsumsinya? Iya, nasi Halo? putih itu biasanya sehari 3 kali. Sehari 3 kali ya. Kemudian porsi sekali konsumsi berapa Mbak? Itu 1 centong. 1 centong ya? Iya. Tadi disebutkan 1 centong. Ini saya perlihatkan dulu terkait food model dari 1 centong yang dimaksud, apakah seperti yang saya perlihatkan di gambar ini. Dari sekian banyak gambar ini Mbak, centong yang mana yang kiranya memenuhi dari asupan Mbak Kiki? Yang gambar B, Mbak. Ya, gambar B. Berarti sekitar 60 gram, kemudian diolah sendiri ya Mbak untuk nasi putihnya? Iya. Iya, biasanya di tanah. Lanjut untuk nasi goreng, apakah sering mengkonsumsinya Mbak? Yang selanjutnya itu nasi goreng biasanya juga konsumsi. Ya, berapa biasanya frekuensinya Mbak? Itu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali ya? Iya. Lanjut untuk sekali konsumsi, apakah sama seperti nasi putih? 1 centong? Iya. Iya, sama. 1 centong ya? 60, berarti 60 gram. Dan pengolahan berarti digoreng ya Mbak? Lanjut untuk nasi uduk, apakah sering mengkonsumsinya? Enggak pernah, jarang banget. Enggak ya? Pernah tapi jarang. Oh ya. Untuk bubur, bagaimana Mbak sering mengkonsumsi? Kalau bubur sebulan 1 kali biasanya. Sebulan 1 kali ya. Kemudian untuk porsi sekali konsumsi berapa? Itu 1 mangkok kecil. 1 mangkok kecil ya. Biasanya yang bubur kental atau yang cair teksturnya? Yang agak kental. Agak kental ya. Seperti di gambar ini ya Mbak, berarti 1 mangkok kecil sekitar 170 gram seperti gambar B. Iya, iya.
Lalu untuk mie instan apakah sering mengkonsumsinya? Mie instan biasanya seminggu satu kali. Seminggu satu kali ya. Kemudian porsi sekali konsumsi biasanya berapa Mbak? Satu bungkus atau berapa? Satu bungkus biasanya. Satu bungkus. Biasanya mengkonsumsi mie instan yang baik, yang apa Mbak? Rebus atau goreng? Yang rebus. Instan rebus. Boleh tahu untuk mereknya di pasaran yang mana? Yang mie sedap ayam bawang. Lanjut dari satu bungkus ya tadi mie sedap 75 gram. Untuk bakmi, apakah sering mengkonsumsi? Enggak. Bakmi enggak. Tidak ya. Lanjut untuk roti tawar, Kalau roti tawar biasanya seminggu itu satu kali. seminggu satu kali ya. Iya. Kemudian sekali konsumsi berapa potong? 2 potong. 2 potong. Saya coba perlihatkan untuk roti tawar ya Mbak. Di sini ada 2 jenis Mbak roti tawarnya. Ada roti tawar gandum yang ini, kemudian ada roti tawar yang seperti ini, gambar A, B, C. Biasanya yang Mbak konsumsi yang mana ya Mbak? Yang A. Yang A ini. Iya. Oke. Berarti 70 gram. Biasanya dimakan atau dikonsumsinya itu bagaimana ya Mbak? Apakah diolesi dengan selai atau yang lainnya? Biasanya dioles pakai meses, kalau nggak susu kental manis. Biasanya berapa Mbak? Susu kental manis atau mesesnya? Meses paling 1 sendok makan, SKM juga 1 sendok makan. Oh iya. Lalu dipanggang ya Mbak itu? Atau cukup dengan itu aja? Dipanggang biasanya. Menggunakan margarin atau mentega? Pakai mentega 1 sendok teh. Kemudian ada biskuit. Biskuit apakah sering mengkonsumsinya? Ya biasanya seminggu 2 kali kalau biskuit. Seminggu 2 kali ya. Biasanya yang kemasan ya kemasan berapa buah Mbak biasanya isinya? Ya yang Atau mungkin biskuit biasa? isi 4 buahan? Isi 4 biasanya. Oh ya. Berarti sekitar 40 gram. Iya. Kemudian langsung siap konsumsi. Selanjutnya jagung. Apakah sering mengkonsumsinya? Enggak, jagung enggak. Kentang juga. Jagung enggak ya? Kentang juga enggak? Oke, baik. Lanjut ke gula. Gula di sini gula putih ataupun gula Jawa. Biasanya Mbak Kiki sendiri konsumsinya gula apa ya, Mbak? Gula putih, yang putih. Gula putih ya. Dalam minuman apa biasanya dicampurkannya? Itu biasanya setiap hari itu es teh, kalau enggak jus. Biasanya konsumsinya berapa setiap hari ya Mbak itu tadi berarti? Setiap hari 1 kali sendok Iya, teh? 1 kali? Sehari itu 2 sendok teh. Oh, seharinya 2 sendok teh. Lanjut untuk singkong dan ubi jalar, apakah sering mengkonsumsinya? Kalau singkong sama ubi jalar biasanya seminggu 2 kali semuanya. Seminggu 2 kali ya. Terus untuk sekali konsumsinya berapa ya Mbak biasanya singkong? Biasanya kalau singkong itu 1 potong yang kecil. 1 potong kecil ya. Singkong. Coba saya perlihatkan untuk singkong. Dari gambar ini biasanya yang sering dikonsumsi yang gambar A atau B ya Mbak? Yang 1 potong kecil berarti ini ya, yang B? Iya, B. Oke. Biasanya dikonsumsinya apa Mbak? Direbus atau digoreng?
Lebih sering yang mana? Cuma direbus biasanya. Terkait ubi jalar, satu buah juga? Iya, sama, satu buah. Ukuran kecil ya Mbak? Juga. Iya, yang kecil. Ubi jalarnya yang putih atau merah biasanya? Biasanya yang putih. Putih, satu buah kecil 100 gram ya beratnya. Bisa direbus juga Mbak? Iya, rebus. Apakah cukup Mbak untuk sumber bahan pangan karbohidrat? Atau ada tambahan lain? Iya, cukup Kak. Cukup ya. Lanjut untuk yang kedua, saya lanjutkan untuk sumber protein hewani yang bersumber dari jenis ikan dan seafood yang sering dikonsumsi dari Mbak Kiki. Di sini ada tertera list bahannya, yaitu ada ikan lele, ikan kakap, ikan mujair, ikan mas, ikan bandeng, ikan belana, ikan gurame, udang, dan cumi-cumi. Nah, di sini dari sekian banyak yang saya sebutkan tadi, yang dari Mbak Kiki sendiri sering konsumsi yang mana ya? Yang ikan lele. Ikan lele biasanya seberapa sering Mbak konsumsi? Sebulan itu 1 kali. Sebulan 1 kali ya? Biasanya 1 kali konsumsi berapa? 1 ekor sedang. 1 ekor sedang ya. Saya coba perlihatkan untuk food model dari ikan lele. Biasanya diolahnya digoreng atau diolah lain ya Mbak? Biasanya cuma digoreng aja. Digoreng aja ya? Ikan lele tadi 1 ekor sedang, berarti seperti gambar B ini ya Mbak? Iya, yang B. Apakah sama? Hampir sama. Iya, yang B. Cukup Mbak, apakah dari sumber protein hewani jenis ikan dan seafood cukup hanya ikan lele yang sering dikonsumsi? Iya, cuma ikan lele seringnya. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk sumber protein hewani lainnya yang berasal dari telur dan daging yang sering dikonsumsi. Yang di sini ada telur puyuh, telur ayam, telur bebek, daging ayam, daging bebek, daging sapi, daging burung, dan sate ayam. Ataupun jenis protein hewani lainnya yang mungkin dari Mbak Kiki sering konsumsi bisa disebutkan juga. Di sini ada beberapa list yang saya sebutkan. Apakah dari Mbak Kiki itu yang sering dikonsumsi bagian mana ya Mbak? Atau nama yang bahan makanan apa? Telur ayam sama daging ayam. Seringnya Telur ayam sama daging ayam ya. Untuk frekuensi dari pemakaian telur ayam, konsumsi telur ayam maksudnya berapa ya? itu biasanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Porsi sekali konsumsi Iya. berapa biasanya? 1 butir atau lebih? Satu 1 butir. Sekitar 60 gram. Biasanya diolah atau dikonsumsi dengan cara pengolahannya bagaimana ya Mbak? Digoreng ataupun lainnya? Biasanya cuma digoreng biasa. Digoreng. Lanjut untuk Digoreng. daging ayam. Daging ayam tadi disebutkan daging ayam, berapa frekuensinya atau seberapa seringnya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali juga ya. Untuk 1 kali porsi konsumsi berapa Mbak? Oh ya, mungkin sama bagian dagingnya biasanya apa ya? Biasanya 1 potong dada bawah. 1 potong dada. Sini ada contoh food model dari dada bawah. Coba saya paskan. 1 potong dada bawah, berarti seperti gambar yang B ini ya Mbak? Iya, yang 50 gram. Biasanya digoreng juga Mbak? Iya, cuma digoreng biasa. Lanjut, cukup Mbak, apakah ada tambahan lain mungkin dari sumber protein hewani telur dan daging? Cukup, cuma itu aja kok yang sering. Oke, baik. Lanjut. Yang keempat yaitu ada sumber protein nabati, yaitu ada kacang-kacangan. Nah, yang sering dikonsumsi dari Mbak Kiki itu dari list bahan ini apa ya Mbak?
Ada kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, kacang mete, kacang tanah kupas, tolo, kedelai duduk, kedelai bubuk, kembang tahu, oncom, petai segar, kemudian selai kacang tanah, tahu, dan tempe. Biasanya sering konsumsi yang mana, Mbak? Biasanya yang tahu sama yang tempe. Tahu sama tempe ya. Frekuensinya seberapa sering konsumsi tahu dan tempe? Eh, Halo? 2 kali seminggu, Kak. 2 kali seminggu ya? Iya, Semua? Tahu sama tempe juga? semuanya. Untuk Iya. 1 kali konsumsinya biasanya berapa, Mbak? Kalau yang tahu biasanya yang 1 biji besar itu. Kalau tempe cuma yang 1 potong kecil. Kecil. Biasanya digoreng? Iya, digoreng semua. Satu biji besar ya, 110. Cukup, Mbak, apakah dari protein nabati hanya tahu dan tempe? Iya, cukup cuma 2 itu kok. Cukup. Baik, saya lanjutkan untuk buah yang sering dikonsumsi dari Mbak Kiki sendiri. Di sini ada pisang ambon, pepaya, jeruk, apel, mangga, buah pir, rambutan, duku, durian, jambu biji, atau mungkin yang lainnya yang biasa sering dikonsumsi bisa disebutkan pada wawancara ini. Biasanya sering Pisang sama pepaya. pisang sama pepaya. Frekuensinya biasanya berapa, Mbak, pisangnya? Halo? Halo? Untuk pisang ambon biasanya sering Ya. frekuensinya berapa? Seberapa sering? Itu seminggu 4 kali kalau pisang ambon. Lanjut untuk porsi sekali konsumsi, apakah 1 buah saja? Iya, 1 buah aja. 1 buah ya. Langsung dikonsumsi aja, Mbak? Iya, konsumsi langsung. Langsung. Untuk pepaya apakah sama seperti pisang ambon dikonsumsi langsung juga? Kalau pepaya itu iya, konsumsi langsung. Biasanya frekuensinya berapa, Mbak, untuk konsumsi pepaya? Seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali ya. Biasanya ukurannya yang berapa porsi sekali konsumsinya? 1 potong atau 1 potong dadu? 1 potong yang panjang itu loh, Mbak. 1 potong yang panjang ya. Coba saya perlihatkan untuk model dari pepaya. Satu potong seperti lonjong ya, berarti seperti gambar A ya? Iya, yang gambar A. Lanjut, apakah ada bahan buah-buahan yang lainnya? Sudah cukup. Kalau alpukat nanti masuk buah atau yang lemak ya, Kak? Oh, kalau untuk alpukat nantinya di sini dimasukin di lemak karena dia bisa juga dimasukin ke buah-buahan, tapi dalam wawancara ini, dalam formulir ini saya masukkan di lemak karena si alpukat sendiri lebih mengandung banyak lemak, tapi lemaknya itu lemak baik atau lemak tidak jenuh. Jadi nantinya saya tanyakan atau saya tambahkan di bagian lemak. Begitu ya? Oke. Udah cukup. Berarti lanjut ya. Oke, siap. Lanjut untuk yang sayuran yang sering dikonsumsi,
Dari sekian banyak sayuran ini, yang sering dikonsumsi yang mana ya, Mbak? Yang kangkung, bayam, wortel, kacang panjang, sama kubis. Seringnya itu. Oh iya. Untuk kangkung, berapa frekuensinya, Mbak? Sebulan biasanya 1 kali. Sebulan 1 kali ya. Iya. Biasanya 1 kali konsumsi berapa? Itu 1 sendok sayur biasanya. 1 sendok sayur. Diolah apa ya, Mbak, biasanya? Biasanya dimasak ditumis biasa. Ditumis ya. Oke, baik. Untuk sendok sayur saya perlihatkan terlebih dahulu. Untuk food model dari sendok sayur, dari 4 jenis ini yang mana ya, Mbak? Biasanya yang nomor 2 dari atas. 2 dari atas ya. Iya. Kangkung ya biasanya. Biasanya ini ya, centang sayur juga sepertinya. Iya, kurang lebih segitu. Oh, iya. Lanjut, untuk tadi disebutkan juga bayam. Nah, bayam sendiri biasanya frekuensinya berapa ya, Mbak? Biasanya sama, sebulan cuma 1 kali. Sebulan 1 kali juga. Itu untuk 1 kali konsumsi juga berapa ya? Sama kayak kangkung, 1 sendok sayur. 1 sendok sayur. Berapa gramnya, dalam gramnya? Kira-kira 30-an. Sama juga ya? 30 graman juga ya? 1 sendok sayur seperti Iya. kamu tadi ya? Biasanya direbus atau di apa, Mbak? Iya, Diolahnya? coba direbus. Direbus sop atau apa biasanya? Di itu buat pecel. Oh iya. Lanjut, tadi disebutkan juga wortel ya. Wortel biasanya frekuensinya berapa, Mbak, untuk Iya. konsumsi? Wortel seminggu biasanya 1 kali. Seminggu 1 kali. Biasanya 1 kali porsi konsumsi berapa ya? 1 buah yang kecil itu loh, Pak. 1 buah kecil. Kisaran 30 gram. Direbus juga? Iya, kalau nggak direbus dibuat sop. Untuk kacang panjang, tadi juga disebutkan ya, kacang panjang biasanya konsumsinya berapa? Frekuensinya? Kacang panjang itu sebulan biasanya 1 kali. 1 kali. Kemudian porsi sekali konsumsinya berapa? Sekali Kira-kira berapa konsumsi banyak? biasanya 2 batangan lah, 2 batang. 2 batang. Iya. Biasanya direbus juga atau ditumis? Direbus buat pecel sama kayak bayam. Oke, baik. Sama tadi ada apa lagi ya, Mbak, buat konsumsi sayurnya? Kubis juga sering. Kubis. Kubis juga sering. Biasanya seberapa sering, Mbak, untuk konsumsi kubis? Seminggu 1 kali kalau kubis biasanya. Seminggu 1 kali. Biasanya untuk 1 kali konsumsinya porsinya berapa? Dalam ukuran rumah tangga? 2 lembar Berapa itu loh, lembar? Mbak. 2 2 lembar. lembar. Direbus juga ya? Iya, direbus buat pecel, kalau nggak buat campuran. Iya, kalau nggak pakai campuran mie gitu. Oke, baik. Cukup, Mbak, untuk sayurannya? Buncis, brokoli, apakah sering juga? Jarang banget. Udah Jarang cukup ya? kalau sayuran Saya- biasanya cuma. Iya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada susu. Jenis susu yang sering dikonsumsi dari Mbak Kiki sendiri dari list bahan ini, kira-kira yang mana ya, Mbak? Yang SKM. Yang SKM ya, susu kental manis. Frekuensinya berapa biasanya, Mbak? Sebulan 2 kali, paling 2 kali. Sebulan 2 kali. Biasanya 1 kali konsumsi ada 1 gelas atau 2 gelas? 1 gelas. 1 gelas. Langsung diseduh aja biasanya sama air hangat. Oh, langsung.
Dalam tadi disebutkan gelas ya, satu gelas. Saya perlihatkan untuk jenis gelasnya apakah seperti ini atau yang mirip. Dari sekian banyak gambar ini, yang mana ya Mbak kira-kira yang mendekati untuk konsumsi Mbak Kiki? Biasanya yang 225 itu Oh, paling kiri. Lanjut, cukup ya Mbak untuk susu. Apakah ada lain? Mungkin yogurt atau susu coklat lainnya? Cuma itu kalau susu. Oh iya, baik. Selanjutnya ada minyak dan lemak yang sering dikonsumsi dari ada mentega, santan, santan yang kental atau yang dengan air atau cair, minyak kelapa, minyak ikan, coklat, alpukat. Nah di sini kira-kira bahan mana yang sering dikonsumsi oleh Mbak Kiki? Tadi alpukat ya? Mentega, coklat sama santan juga tadi disebutkan ya? Ya. iya, santan dengan air. Oh iya. Yang pertama dulu ya Mbak ada mentega. Mentega frekuensinya biasanya sering konsumsinya berapa kali Mbak? Biasanya seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali ya. Biasanya 1 kali konsumsi berapa Mbak? Iya. 1 sendok teh. 1 sendok teh ya. Lanjut untuk pengolahannya biasanya dibuat untuk apa ya mentega? Nah, buat numis kalau enggak buat bakar roti. Lanjut ada tadi santan ya. Santannya jenisnya santan cair. Biasanya dibuat untuk apa ya Mbak? Untuk santannya sendiri? Biasanya kalau santan itu sebulan 1 kali. Sebulan 1 kali ya. Biasanya dikonsumsinya apa? Sayuran, tambahan sayuran ataupun lainnya? Mungkin kolak atau apa? Iya. Buat masak sayur. Biasanya 1 kali konsumsi berapa Mbak untuk santannya? Ada sepertiga gelas mungkin apa Berapa ya? setengah gelas? Ya kurang lebih sepertiga gelas 1 kali konsumsinya. Untuk minyak kelapa tadi disebutkan juga ya, hampir setiap hari Mbak. Apakah atau jarang mengonsumsinya? Ya. Gimana, Mbak? Untuk minyak kelapa, terkait minyak kelapa apakah setiap hari mengkonsumsinya? Minyak Mbak. kelapa? Terkait minyak kelapa, biasanya sering konsumsinya berapa Mbak? Sehari sekali. Sehari, berarti hampir setiap hari konsumsi ya. Untuk 1 kali konsumsinya Iya. biasanya berapa Mbak? 1 sendok makan atau satu sendok makan ya. Berarti kira-kira 10 gram ya. Biasanya buat menggoreng, menumis. Iya, menumis, menggoreng gitu. Lanjut, minyak ikan jarang ya Mbak untuk konsumsi? Jarang. Coklat sama alpukat biasanya, Mbak. Coklat ya. Coklat berapa biasanya frekuensinya? Coklat itu. Sebulan sekali paling kalau coklat. Gimana? Coklat 1 bulan sekali? Iya, 1 bulan 1 kali. 1 kali konsumsinya berapa? Ada 1 batang mungkin? Atau 2? Biasanya 1 batang. 1 batang ya. Berarti kira-kira Iya. siap konsumsi ya. Untuk tadi disebutkan alpukat ya. Nah di sini alpukat biasanya sering konsumsi berapa ya Mbak? 2 kali dalam 1 bulan biasanya.
Kemudian porsi sekali konsumsi berapa Mbak? Satu buah aja? Satu buah, kira-kira satu buah. Biasanya di konsumsinya itu pengolahannya apa Mbak? Langsung dibuat, dikonsumsi apa dibuat jus? Oh, di jus. Dengan tambahan ada apa? Mungkin gula putih atau susu atau apa? Atau nggak pakai? Gula putih biasanya setengah sendok teh gula putih sama SKM-nya 2 sendok makan. Oke, baik. Cukup Mbak untuk minyak, sumber minyak dan lemak? Cukup kalau untuk sumber minyak dan lemaknya. Baik. Dari selanjutnya ada makanan atau jajanan yang sering dikonsumsi. Nah, di sini dari list bahan ini yang sering dikonsumsi yang mana ya, Mbak? Yang siomay, bakso, sama bomboloni. Bomboloni itu yang seperti donat. Ya, donat tapi nggak bolong. Oh iya. Bomboloni itu seperti donat ya tadi. Biasanya frekuensinya berapa, Mbak? Konsumsinya? Iya, Yang bomboloni atau donat? sebulan biasanya 2 kali. 2 kali biasanya buat bomboloni. Iya, yang siomay. Oh, yang siomay. Yang siomay sebulan 2 kali. Biasanya 1 kali konsumsi berapa, Mbak? Iya. 12 buahan kira-kira. Ukuran sedang ya itu biasanya. Buat siomaynya ukurannya berapa, Mbak? 12 buah itu ukuran sedang atau kecil? Sedang, Sedang. ukuran sedang. Kemudian ada tadi bakso ya. Bakso biasanya dikonsumsinya berapa seringnya? Seminggu 1 kali biasanya. Seminggu 1 kali ya. 1 kali konsumsi berapa, Mbak, biasanya? 5 buah ukuran sedang. Ukuran sedang juga. Biasanya dikonsumsinya diolah di apa, Mbak? Diolahnya? Cuma digoreng biasa. Goreng ya. Tadi disebutkan bomboloni, donat biasanya di konsumsinya yang mana, Mbak? Yang isinya selai seringnya atau gula bubuk? Yang selai-selai itu loh, isi selai. Biasanya 1 kali konsumsi berapa, Mbak? 1 buah? Itu seminggu 1 buah, seminggu 3 kali biasanya. 3 kali. Saran 30. Cukup, Mbak, apa dari makanan atau jajanan? Cukup cuma itu, saya rasa yang sering tuh cuma itu. Oke, baik. Dan terakhir itu ada suplemen atau vitamin. Nah, di sini dari suplemen atau vitamin itu sendiri, dari Mbak Kiki sendiri apakah sering mengkonsumsinya? Nggak pernah, jarang banget. Nggak, jarang. Oke, berarti dari suplemen atau vitamin sendiri cukup ya, Mbak? Maksudnya tidak sering mengkonsumsi dari suplemen atau vitamin, lebih ke bahan makanan langsung ya berarti ya? Iya, betul. Baik, terima kasih. Sepertinya cukup untuk hasil wawancara kali ini. Di sini saya akan review kembali mengenai hasil wawancara terkait asupan dari Mbak Kiki. Yang pertama mengenai data diri terlebih dahulu atau identitasnya. Nama responden yaitu ada Arifah Hakiki. Kemudian jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Klaten 20 Januari 2001. Sekitar usia sekarang 20 tahun, kemudian pekerjaan sebagai mahasiswi semester 5, tanggal wawancara yaitu 15 November 2021, berat badan 61 kg,
kemudian tinggi badannya 156 cm. Nama pewawancara saya sendiri yaitu Vina Dwi Arianti. Lalu untuk golongan atau bahan makanan sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi, yang pertama yaitu nasi putih, frekuensinya yaitu 3 kali per hari, porsi sekali konsumsi yaitu 1 centong atau setara dengan 60 gram, kemudian pengolahan sering dikukus sendiri, kemudian nasi goreng yaitu frekuensi 2 kali per bulan, porsi sekali konsumsi yaitu 1 centong atau setara dengan 60 gram, kemudian pengolahan seringnya yaitu digoreng. Lalu untuk bubur yaitu sebulan 1 kali, kemudian porsi sekali konsumsi yaitu 1 mangkok kecil atau setara dengan 170 gram, pengolahannya yaitu direbus. Kemudian mie instan, frekuensinya seminggu 1 kali, porsi sekali konsumsi yaitu 1 bungkus atau setara dengan 75 gram, kemudian sering dikonsumsi yaitu mie rebus sedap ayam bawang. Kemudian bakmi jarang dikonsumsi oleh Mbak Kiki, kemudian ada roti tawar, biasanya konsumsi 1 kali per minggu, 1 kali porsi konsumsi yaitu 2 potong atau setara dengan 80 gram, kemudian pengolahannya yaitu diolesi dengan mesis atau susu kental manis 1 sendok makan, lalu dipanggang menggunakan 1 sendok teh margarin. Lalu untuk biskuit yaitu konsumsinya 2 kali per minggu, biasanya 1 kali konsumsi yaitu 4 buah atau setara dengan 40 gram. Biasanya langsung siap dikonsumsi. Untuk jagung dan kentang itu jarang dikonsumsi. Lalu untuk gula dalam minuman yaitu 1 kali konsumsinya setiap hari. Habis setiap hari itu konsumsi 1 kali gula yaitu 2 sendok teh atau setara dengan 10 gram. Biasanya digunakan untuk teh manis atau jus. Lalu untuk singkong yaitu 2 kali per minggu, 1 potong kecil 1 kali konsumsi atau setara dengan 50 gram, biasanya dikonsumsi dengan direbus atau diolah dengan direbus. Lalu untuk ubi jalar itu 2 kali per minggu, 1 buah kecil setara dengan 100 gram atau dan pengolahannya yaitu direbus. Yang kedua yaitu ada bahan makanan atau golongan bahan makanan sumber protein hewani dari sumbernya jenis ikan atau seafood. Yang sering dikonsumsi yaitu ikan lele, frekuensinya sebulan 1 kali, porsi sekali konsumsi yaitu 1 ekor sedang atau setara dengan 40 gram, kemudian pengolahannya seringnya yaitu digoreng. Kemudian untuk jenis ikan lainnya atau seafood lainnya jarang dikonsumsi oleh Mbak Kiki. Selanjutnya ada golongan atau bahan makan sumber protein hewani dari telur dan daging yang sering dikonsumsi yaitu telur ayam dan daging ayam. Untuk telur ayam yaitu frekuensinya 2 kali per minggu, porsi sekali konsumsi yaitu 1 butir atau setara dengan 60 gram, kemudian pengolahannya seringnya yaitu digoreng. Lalu untuk daging ayam itu frekuensi 2 kali per minggu, kemudian diolahnya yaitu dengan cara digoreng. 1 kali konsumsi yaitu 1 potong, biasanya bagian dada bawah, setara dengan 50 gram. Selanjutnya yaitu ada sumber protein nabati lainnya yaitu ada kacang-kacangan. Biasanya konsumsinya yaitu tahu dan tempe. Tahu dan tempe sendiri biasa dikonsumsi 2 kali per minggu. 1 kali konsumsi tahu yaitu 1 potong ukuran besar atau setara dengan 110 gram. Biasanya diolah dengan digoreng. Kemudian ada tempe itu 2 kali per minggu juga. 1 kali konsumsi yaitu ada 1 potong kecil atau setara dengan 15 gram. Biasanya dikonsumsi dengan digoreng. Kemudian untuk buah yang sering dikonsumsi yaitu ada pisang ambon, frekuensi yaitu 4 kali per minggu, kemudian porsi sekali konsumsi yaitu 1 buah atau setara dengan 50 gram, pengolahannya yaitu dengan cara konsumsi langsung. Kemudian ada pepaya, seminggu 1 kali, kemudian porsi sekali konsumsi yaitu 1 potong atau setara dengan 100 gram. Itu sendiri juga konsumsi langsung. Selanjutnya ada bahan makan dari sayuran yaitu yang biasa sering dikonsumsi yaitu ada kangkung, sebulan itu 1 kali, porsi sekali konsumsi yaitu 1 sendok sayur, kemudian setara dengan 30 gram, pengolahannya yaitu dengan cara ditumis. Kemudian ada bayam 1 kali per bulan, porsi sekali konsumsi yaitu 1 sendok sayur, sama halnya dengan kangkung yaitu 30 gram. Kemudian pengolahannya yaitu dengan direbus. Kemudian ada wortel, frekuensinya itu 1 kali per minggu, kemudian porsi sekali konsumsi yaitu 1 buah kecil atau setara dengan 30 gram. Pengolahannya itu dengan cara direbus. Biasanya untuk wortel sendiri ketika tidak menjadi bahan pangan pecel, biasanya dikonsumsi dari diolah menjadi sop ataupun yang lainnya. Dari hasil wawancara kali ini. Kemudian kacang panjang biasanya dikonsumsi 1 kali per bulan, porsi sekali konsumsi yaitu 2 batang atau setara dengan 36 gram. Pengolahannya yaitu dengan cara direbus. Untuk kubis seminggu 1 kali, kemudian porsi sekali konsumsi yaitu 2 lembar atau setara dengan 30 gram.
Lalu untuk pengolahan yaitu dengan cara direbus. Kemudian untuk susu yang sering dikonsumsi yaitu ada susu kental manis. Biasanya Mbak Kiki sendiri sebulan itu 2 kali per konsumsinya yaitu 1 gelas atau setara dengan 225 gram. Kemudian pengolahannya langsung diseduh dengan air hangat. Lalu untuk minyak dan lemak yang sering dikonsumsi yaitu seminggu itu 1 kali, kemudian URT-nya itu 1 sendok teh sekali konsumsi atau setara dengan 5 gram. Kemudian pengolahannya yaitu biasanya mentega digunakan untuk menumis atau oles roti. Kemudian ada santan dengan air, biasanya santan cair. Frekuensinya konsumsi yaitu sebulan 1 kali, kemudian porsi sekali konsumsi yaitu sepertiga gelas atau setara dengan 40 gram. Biasanya digunakan sebagai pembuatan sayur, tapi tidak begitu sering untuk sayurnya. Tapi untuk rata-rata konsumsi dari santan dengan air yaitu frekuensinya 1 kali per bulan. Kemudian ada minyak kelapa yaitu frekuensinya 1 kali per hari atau hampir setiap hari itu mengkonsumsi minyak kelapa. Biasanya digunakan untuk menumis atau menggoreng. Ada juga URT-nya itu 1 kali konsumsi yaitu 1 sendok makan atau setara dengan 10 gram. Lalu untuk minyak ikan jarang mengkonsumsinya. Ada juga untuk minyak dan sumber lemak yaitu ada coklat dan alpukat. Biasanya coklat dikonsumsi 1 bulan itu 1 kali dengan sekali konsumsi yaitu 1 batang atau setara dengan 65 gram. Biasanya langsung konsumsi langsung. Terkait alpukat biasanya konsumsi frekuensinya itu 2 kali per bulan dengan 1 kali konsumsi yaitu 1 buah atau setara dengan 120 gram. Biasanya pengolahannya yaitu dengan diolah dengan olahan jus dengan tambahan itu gula putih atau gula pasir 1/2 sendok teh dan susu kental manis yaitu 2 sendok makan. Kemudian ada makanan jajanan yang sering dikonsumsi oleh Mbak Kiki yaitu ada siomay yaitu frekuensinya sebulan 2 kali. Porsi sekali konsumsi biasanya 12 buah atau dalam gram itu 120 gram. Biasanya ini langsung dimakan langsung karena kondisinya itu siomay ini langsung makanan jajanan atau siap saji. Kemudian ada bakso itu sendiri frekuensinya itu 1 kali per minggu, kemudian porsi sekali konsumsi yaitu 5 buah ukuran sedang atau setara dengan 50 gram, kemudian pengolahannya seringnya itu digoreng. Untuk selanjutnya ada tambahnya yaitu bomboloni atau seperti donat itu sendiri, biasanya frekuensinya itu seminggu 3 kali, per konsumsi itu 1 buah atau setara dengan 30 gram. Biasanya bomboloni sendiri isinya itu yang dikonsumsi itu isi selai. Kemudian yang terakhir ada suplemen atau vitamin yang sering dikonsumsi yaitu dari Mbak Kiki sendiri jarang mengkonsumsi suplemen dan vitamin, lebih konsumsi dari bahan makanan secara langsung. Begitu ya Mbak untuk hasil wawancara dan hasil review dari metode pada hari ini dengan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ, dan nantinya saya akan analisis terlebih dahulu bagaimana terkait pola konsumsi dan variasi makanan yang dikonsumsi oleh Mbak Kiki sendiri. Dan nantinya saya akan bandingkan terkait dengan yang terdahulu, wawancara terdahulu yaitu dengan metode Food Recall. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Kiki karena atas kesediaannya sebagai responden saya untuk memenuhi tugas dari metode penilaian konsumsi pangan dengan praktik lapangan metode formulir food frequency atau FFQ ini. Langsung saja saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak.